Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Hamdan Hamedan membeberkan keinginan Prabowo Subianto. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Di meja bundar itu ada Pak Pras, Pak yang sekarang menjadi Mensesnek. Saya masih ingat sekali itu. Aku duduk sebelah beliau gitu. Terus beliau bertanya begini, sambil membuka notebooknya beliau ya. Tolong, saya ingin tahu bagaimana caranya Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Pak Presiden nih? Pada saat itu Menhan. Oh, beliau masih Menhan, oke. Lalu tanya kepada ketum sebelumnya Pak Iwan Bule, bagaimana caranya? Ditanya juga kepada Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi, Coach Indra, dan beliau mencatat apa yang disampaikan itu. Beliau mengatakan begini yang menurut saya luar biasa ya. Saya akan memberikan yang terbaik untuk membantu PSSI katanya. Dan saya ingin sebelum saya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa, saya bisa melihat Indonesia bermain di Piala Dunia. Keren presiden gue. Itu saya juga presiden kita. Iya kita kaget kita, wah luar biasa. Dan setelah itu kan mungkin karena seru ngobrol sepak bola, terus beliau kan ada pidato pembukaan acara tersebut kan. Nah rupanya dari speech yang disiapkan itu kan beliau melihat, wah kok hadiahnya segini nih. Beliau sempat nanya kan, kok cuma segini. Jadi pada saat beliau tampil di memberikan pembukaan di podium itu, beliau mengatakan begini, karena melihat betapa bersemangatnya adik-adik katanya, saya akan tingkatkan hadiah untuk juara satu yang tadinya 200 juta menjadi 1 miliar. Keren. Itu kita langsung, wah. Naik 5 kali lipat. Pertanyaannya, kompetisi usia muda apa yang hadiahnya 1 miliar? Kayaknya Liga 1 juga segituan ya, 1 miliar. Bayangkan, sama-sama liga profesional. Dan bukan hanya itu saja. Dan kata beliau, yang juara 1 dan 2 saya kirim ke Aspire Academy. Jadi waktu saya mendengar itu, dan juga saya sempat ngobrol sama Pak Dusan ya, yang membidangi Garuda Yaksa, kan CEO-nya beliau. Bagaimana pendapat Anda tentang waktu pada saat itu presiden terpilih Pak Prabowo terhadap sepak bola? Terus beliau mengatakan begini, he is better than what I expected. Jadi ekspektasi saya betul-betul, wah, beliau melampaui semua ekspektasi saya tentang komitmennya terhadap sepak bola. Jadi ya kita semuanya berdoa mendukung siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, mau yang lahir dan besar di Indonesia, mau yang keturunan Indonesia atau diaspora, kita semua dukung. Apapun hasilnya. Karena bagi kami, mereka itu berjuang, mereka itu bertarung memberikan yang terbaik di lapangan hijau. 2 kali 45 menit. Dan we respect that. Wah, Masya Allah. Jadi apapun misalnya lanjut pun Coach Sintayong juga gak masalah juga. Kan siapapun pelatihnya, siapapun kan? Pelatihnya, Coach Sintayong, Coach Patrick, kita dukung dan doakan pasti. Kalau bisa kita hadirkan di mungkin kalau di Australia kosnya lumayan gede, kan di GBK atau kalau nggak salah di GBK ya, di GBK ya insya Allah ya kita lawan Bahrain dukung di Ramadan tuh, habis taraweh lah. Iya benar. Terus untuk yang mungkin doanya lebih diijabah kan? Iya betul. Pas Patrick Kluivert itu berarti itu tahu ceritanya kenapa akhirnya ke beliau, kan banyak kan coach-coach di Belanda pun juga banyak kan, kenapa nggak Ronald de Boer gitu loh? Wah kalau itu mungkin bisa ditanyakan ke federasi. Ilan tahu? Nggak tahu, federasi kayaknya. Federasi. Oh iya, makanya saya lagi pengen tahu runut lebih dalam. Kenapa Anda ketawa-ketawa sih? Orang saya nanya, kenapa Anda sih? Enggak, itu udah diungkapkan juga kan, kenapa Patrick Kluivert yang jadi pilih kan? Udah sama Pak Erick Thohir. Mungkin Pak Hamdan lebih. Iya, dia udah mau jawab, ngelempar, ngelempar. Paling bisa emang dia tuh orang. Tapi yang penting kan siapapun pelatihnya tetap disupport. Kita pasti dukung dan doakan siapapun orang, iya gitu kan. Dan saya pikir federasi pasti punya pertimbangan sendiri dan kita dukung gitu loh. We respect that gitu loh. Oke.
Nah ini kan beritanya juga Apalagi rame. Iya, sederet fakta mencolok yang diungkap diungkap. Exco PSSI soal Kluivert bagi skuad Garuda. Salah satunya pemain diaspora punya cara berpikir Eropa. Sebenarnya nggak harus pemain dari Eropa, semua pemain harus berpikir Eropa karena pusatnya sepak bola kan di sana. Iya. Bagus lah. Gimana Mas Hamdan? Nah, tadi sekalian nih kita bahas deh. Terdekat berarti pertandingan tanggal Berapa sih? 16 ya di Australia? Sorry, berapa? 20 Maret, lebih besok dong. Oh sorry, Maret, Deng. 16 Februari berangkat ke sananya kalau saya lupa. Iya. Nah, Iya, 20 jadi sama gimana? Kita 25. masuk ke prediksi aja sekalian. Kita melihat gini bahwa melatih klub dan timnas itu dua hal yang berbeda. Jadi melatih klub itu kan setiap hari bertemu, setiap hari melatih. Sedangkan kalau melatih negara itu hanya bermain ketika ada yang disebut FIFA Match Day atau Yeah. FIFA Calendar. Jadi pelatih itu hanya punya mungkin waktu 3-4 hari. Iya. Dan tergantung distance juga, tergantung kapan klubnya selesai bermain. Maka kadang-kadang mungkin ada yang sampai ke TC-nya ataupun bukan TC-nya mungkin ya, tempat latihannya gitu, dalam kondisi letih. Karena traveling 24 jam, Kasian. baru selesai main langsung Iya. berangkat ya. Jadi kadang-kadang pelatih timnas itu memang tidak bisa sedetail pelatih di klub gitu kan. Nah ini memang ada tantangan tersendiri. Mungkin harapannya dengan kesamaan bahasa mungkin yang disampaikan oleh Patrick Kluivert ke banyak pemain keturunan kita yang berbahasa Belanda ataupun bisa berbahasa Inggris secara umum, itu mungkin apa namanya memberikan nilai tambah. Nah apapun itu ya kan, timnas kita adalah kebanggaan kita. Iya dong. Ya, jadi kita bisa punya banyak fans club. Timnas bermain pasti harapan saya menang, Iya, ataupun harapannya menang ataupun seri. Dan itu sebetulnya sudah disampaikan sendiri oleh Coach Patrick Kluivert kan. Beliau sendiri yang menentukan ekspektasi beliau kan. Beliau menyampaikan bahwa beliau berharap dari 4 pertandingan, kalau saya tidak salah tangkap adalah 7 poin ya. Itu targetnya. Tapi kalau misalnya fans, Iya. ya kan kita kan jatuhnya fans timnas juga kan. Tentu kalau timnas main mau lawan Brazil pun harapannya menang. Oh kan? iya dong, gas terus. Karena itu ini masalah cinta kan. Iya. Tapi mungkin ada realitas. Tapi ya kalau timnas main ya kita berharapnya di apa namanya melawan Australia mudah-mudahan menang. Amin. Kalau tidak seri. Itu harapannya kan. Oke. Tapi ada ngaruh. Doanya begitu kan. Kalau Iya, soalnya amin, kalau amin. soalnya kata Rasulullah SAW, kalau doa itu yang minta yang paling baik gitu kan. Prasangka baik terus apa segala macam ya. Iya. Tapi ada hubungannya nggak dengan ngegaji pelatih? Misalnya kayak lebih tinggi kasih bonus kalau biar bisa ada, misalnya ada bonus nih kalau menang sekian, kan Patrick Kluivert kan juga jadi semangat gitu loh. Ya mungkin bonus, kemudian ada banyak aspek ya kan. Misalnya susunan pemain. Kita contoh misalnya kita punya banyak pemain yang kualitasnya sangat baik. Iya. Contoh misalnya Jay Isdes, ya kan. Kemudian kita punya Martin Paes, kita punya Hilgers, kita punya Tom Hay. Pertanyaannya nanti mereka fit nggak? Itu kan juga menjadi suatu faktor kan. Misalnya Martin Paes, Allah ya'fat ya, jangan sampai kejadian cedera. Apa solusinya? Kalau Jay Isdes yang menjadi benteng pertahanan kita cedera, karena this is in football, it could happen gitu kan. Jadi ya tugasnya pelatih adalah menyiapkan sebaik-baiknya. Tugas kita sebagai fans maupun di pemerintahan yang mendukung sebaik-baiknya gitu. Berarti nggak bisa hanya sebatas transaksional aja ya. Kayak misalnya ini gue gaji gede ini, pokoknya gimana caranya menangin belum tentu juga ya. Ya kita lihat PSG, Dia kayak klub seperti PSG, Oh iya. ya kan jor-joran luar Oh, iya. biasa, gajinya selalu inflated, ya kan? Juara Champions juga enggak. Iya, bahkan kalau boleh saya mengutip panutannya beliau, Gianluigi Buffon, waktu Buffon di PSG, beliau mengatakan begini, waktu saya masih di Juventus, saya berpikir kami itu mempunyai skuad terbaik. Nah, ketika saya sampai di PSG dan melihat pemain-pemainnya Neymar, Marco Verratti, Mbappe, saya bingung kenapa tim ini nggak bisa sampai ke final Champions League. Iya. Walaupun sudah dikuatkan dengan berbagai macam banyak pemain mega bintang, bukan bintang, mega bintang. Karena ada faktor lain kan di sepak bola. Apa itu? Chemistry. Ya kan? Karena sepak bola is a
teamwork kan, permainan 11 lawan 11. Sekarang misalnya Mbappe melakukan dribbling, ya kan, kemudian kerebut bolanya. Mbappe mau turun bareng nggak? Belum Mau tentu. track back nggak? Belum tentu. Ya kan? Nah itu tadi. Jadi it takes so much variation dan complication di sepak bola. Memang komplikatif sifatnya Lan. Iya. Jadi kan nggak melulu misalnya, oh, wah nih gue bayar mahal nih apa segala macam gitu kan. Apalagi kan kalau udah bayar mahal aja belum tentu kan, apalagi nggak dibayar kan. Itu juga pasti kan sakit hati banget tuh. Apalagi ke timnas kan. Kalau ke timnas itu kan nggak melulu uang ya. Dia ada Iya. rasa bangga, Iya. bela negara kan. Penting itu, banget tuh. Itu kayaknya kayaknya nggak pada mikirin duit sih. Mereka itu ya kalau ada bonus pasti kan semua pemain juga kan dia udah Bonus ngeluarin tertinggi, waktunya. Iya. bonus tertinggi pemain sepak bola adalah bermain di Piala Dunia. Keren. Iya benar. Salut sih ini kita. Nggak ada yang bangga lebih banget. tinggi lagi gitu. Oh. Jadi ya alhamdulillah kita saat ini berada di ronde ketiga ya. Ronde ketiga, kita punya poin 6, kita urutan ketiga. Kita juga punya 2 home game ya, yang melawan tim yang insya Allah secara di atas kertas semoga bisa ditaklukkan di kandang kita, yaitu Bahrain Bahrain sama China. dan China. Berarti masih ada